Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Adem. Para pemirsa dan sahabat beriman, kali ini saya akan membahas tentang satu penyakit ini apa namanya, yang dokter juga agak sulit menyembuhkan, tulang belakang bengkok. Istilahnya apa itu, Ji? Skoliosis. Skoliosis. Nah, skoliosis. Pak Ustadz, sebenarnya skoliosis itu penyebabnya apa, Pak Ustadz? Itu ada anak muda juga ada, ya, cewek Pak Ustadz, perempuan juga menderita sakit itu, skoliosis, tulang belakangnya bengkok. Bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, penyakit skoliosis memang ini nggak bisa disembuhkan. Jadi kalau anak kecil itu pakai krek ya, krek punggung istilahnya. Jadi dipaksa gitu, lurus bukan gitu, dipaksa, jadi dia dipegang agar tidak ya, begini atau begitu gitu ya. Alat bantu ya. Iya, memang penyakit ini banyak diderita anak kecil ya ada, orang dewasa ada, tapi kebanyakan anak-anak kecil. Apa anak kecil? Jadi gini, tulang punggung itu sebenarnya berhubungan dengan keluarga. Kalau saya mengamati tulang pada punggung itu berhubungan dengan keluarga. Dan tulang punggung itu yang menegakkan antara badan dengan kaki. Dan juga dengan leher, kan jadi satu itu dari leher, ya, badan, tulang ekor ya sampai iya. Nah, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi ibaratnya kalau keluarga itu tidak cekcok istilahnya, tidak cekcok, tidak berantem antara suami dengan istri seperti itu. Nah, kalau yang terkena skoliosis itu anak kecil, adik-adik yang masih SD itu sudah kena skoliosis, atau SD dulu deh ya. Jadi kalau SD itu sudah kena skoliosis itu insya Allah, karena saya beberapa kali mendapatkan pasien itu skoliosis dan alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Ya memang saya tahu kalau penyakit itu sulit diobatin karena tulang-tulang punggung itu kan berruas-ruas kecil-kecil, jadi mau belok kemana bisa. Nah, yang bisa meluruskan itu hanya otot sama izin Allah aja. Nah, kalau yang terkena itu adik kecil yang kena skoliosis ini, insya Allah itu disebabkan karena si ayah dan ibunya adik ini sering bertengkar sebenarnya. Dalam pertengkaran itu salah satu atau dua-duanya pengen pisah sebenarnya. Nggak cocok, pengen pisah, nggak cocok, pengen pisah. Nah, itulah yang insya Allah malah menjadi penyebab utamanya itu pengen pisah, tapi nggak pisah-pisah. Nah Ustadz, kalau cekcok ingin pisah, yang menderita sakit itu yang pengen atau yang gimana Ustadz? Kalau selama ini saya amati, kalau dia punya anak kecil, anaknya yang kena. Karena anak kecil itu kan gini ya, sebenarnya percekcokan, pertikaian suami istri itu kan nggak dimulai pada saat anaknya SD. Iya, bisa aja sejak dia menikah sebenarnya. Nah, dosa-dosa dari percekcokan inilah sebenarnya itu diberikan, istilahnya dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada anaknya nanti kalau dia itu punya anak. Sehingga kalau momennya si istri itu jengkel maunya pisah, tapi nggak bisa-bisa. Nanti dia cekcok lagi, wah nggak enak punya suami kayak gitu, mending pisah aja aku mamanya. Nah, diam itu apa namanya, terus aman lagi, kemudian cekcok lagi. Nah, suatu ketika dia hamilnya si ibu ini,
Anaknya bisa aja salah satunya itu akan mendapatkan penyakit skoliosis. Skoliosis yang sejak dari genetik awal. Memang sejak bayi nggak terlalu ya, karena cekcoknya biasa umumnya. Nah, kalau memang ini nanti dia sudah bisa jalan ini, nah bisa tulangnya bengkok. Seperti itu. Jadi karena biasanya ini adalah suami atau istri itu pengennya bisa. Nggak cocok selalu berantem istilahnya. Nah, bagi yang pengen sembuh si adik, ya kembalilah ke jalan Allah, istilahnya apa yang menjadikan ketidakcocokan. Umpamanya, lah kamu nikah dulu dijodohkan atau milih sendiri kan itu. Milih sendiri lah kan, kamu udah tahu watak-wataknya. Kan gitu. Kalau udah tahu watak-wataknya, kenapa harus pisah? Coba belajar agama lagi kan gitu ya. Jadi belajar agama itu kan nggak nggak cuma sholat tok gitu loh maksudnya, nggak cuma ngaji tok gitu loh. Jadi belajar agama itu ya termasuk akhlak-akhlak Rasulullah yang harus kita kerjakan setiap saat istilahnya. Jadi saling menghargai, suami dengan istri dibicarakan kalau ada persoalan kan seperti itu, sehingga itu akan menjadikan amannya anak-anaknya, insya Allah ya, dari titik itu insya Allah aman. Kemudian diperbaiki kalau memang betul orang tuanya harus saling meminta maaf, setiap hari, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tentang apa? Tentang yang dulu pengennya pisah. Dulu pengennya pisah dan sering merasa aku nggak cocok sama suamiku, aku nggak cocok sama istriku. Itu aja dalam hati sama pikiran. Nah, itu nanti kemana-mana itu tulang punggungnya itu. Kalau memang mau buktiin aja, boleh. Tanya aja kalau memang ada adik kecil yang skoliosis itu, tanyain aja orang tuanya. Insya Allah nggak cocok. Insya Allah, karena udah hafal. Karena apa? Karena alhamdulillah banyak yang saya tangani, kemudian si orang tuanya paham, kemudian mulai rukun, mulai mohon ampun, saling minta maaf, anaknya sembuh, nggak pakai krek, itu lagi. Alhamdulillah beberapa, alhamdulillah sembuh. Jadi dari yang saya tangani, jadi memperlihatkan bahwa memang kita tidak boleh punya pikiran atau keinginan itu dalam pernikahan itu maunya pisah tapi nggak pisah, maunya pisah tapi nggak pisah. Itu kan sudah dianggap sumpah sama Allah Ta'ala. Kalau memang dianggap sumpah, kan orang Islam itu kan bukan cuma orang Islam, orang itu kalau mau ngomong itu kan enak ya. Ngomong itu enak biasanya. Nah, di titik ngomong enak inilah sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia itu bersumpah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, jadinya skoliosis insya Allah seperti itu. Jadi dia merasa nggak cocok dengan pasangannya, dan dia pada saat itu hamil atau sebelum nikah selalu nggak cocok tapi nggak pisah-pisah. Insya Allah anaknya salah satunya biasanya seperti itu. Nah, ini kalau adik kecil. Nah, kalau sudah dewasa dia kena skoliosis itu setelah SMA atau setelah menstruasi. Kalau cewek ya, sudah akil balik lah. Sudah akil balik. Nah, biasanya si adik ini, mbak-mbak ini atau mas ya, rata-rata cewek biasanya. Skoliosis itu rata-rata cewek, banyakan cewek. Jadi itu biasanya dia nggak suka dengan kehidupan rumah tangga bapak ibunya malah. Jadi dia sudah mikir nggak suka dengan kehidupan rumah tangga bapak ibunya yang berantem. Nah, dia belok pasti. Jadi dia pendiam, rata-rata skoliosis itu orangnya agak pendiam dan penurut kali ya. Karena kalau nggak nurut pasti dia kabur, Ustaz, nggak mau di rumah. Nggak mesti nurut kok sebenarnya. Jadi karena memang dia nggak punya kekuatan untuk kabur. Gitu. Mau kabur kemana bingung gitu. Iya. Tanya sama Pak Tung. Dulu ada masalah mau kabur apa pulang? Nah, coba. Kalau duit jajannya habis pulang. Iya, kita tes ya kan gitu. Kalau ada masalah mau kabur apa mau pulang gitu. Padahal tanyain, nurut nggak kamu? Tanyain aja.
Enggak juga. Gitu. Pulang tetap. Ya tapi tetap pulang. Gitu. Iya, karena di rumah ada makanan. Enak. Kalau di luar repot nanti. Seperti itu. Jadi insya Allah jadi hati-hati bahwa rumah tangga itu bisa menjadi neraka beneran. Bener. Bisa jadi neraka beneran. Jadi terhadap anak-anak kita orang tua itu bisa jadi masalah bagi anak-anak. Dan banyak penyakit-penyakit yang disebabkan dari, kalau kata dokter, rusaknya kromosom misalnya. Kromosom. jadi tangannya cacat, kaki cacat, kepala cacat, isi otak cacat, seperti itu rusaknya itu. Cuma kalau saya enggak. Kalau seseorang itu sudah merasa nggak cocok tetapi masih kumpul, nggak cocok dengan pasangan kumpul, insya Allah mana yang dia kuat nggak cocoknya, dia yang bengkok. Oh, yang nggak kuat cocoknya. Nggak kuat cocoknya, momennya haji nih sama istri. Yang bengkok itu haji gitu ya, haji C. Gitu. Nah, saya langsung tahu yang pingin pisah haji C. Oh. Gitu. Jadi langsung insya Allah itu ketahuan. Kalau ketemu sama saya, kamu ini nakal nih, mau pisah aja tuh sama istri. Lihat, ngerti lah lu, kok tahu gitu. Bukan kok tahu, karena dalam penelitian saya itu atas izin Allah itu ngerti di titik-titik itu. Cirinya kelihatan. Cirinya kelihatan. Jadi loh, nggak pernah ini saya tahu. Wah, bisa ngeramal. Bukan ngeramal, ini penelitian kan gitu ya. Jadi kalau kayak dokter itu namanya TBC, wah ini kena bakteri tuberkulose mamanya. Nah itu kan kalau orang awam apa itu ya? Iya, itu kelihatan. Kalau saya meneliti itu, jadi kalau udah ini anak saya skoliosis, langsung paham insya Allah. Jadi tinggal nyelesainnya, kemudian praktekin. Alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan. 100%, hampir 100%. Penderita anak-anak maupun remaja, Ustaz, yang orang tuanya konflik terus ingin berpisah, itu biasanya tingkat ekonomi keluarganya menengah ke bawah atau menengah ke atas, Ustaz? Enggak, itu kan konflik, itu kan persoalan hati ya. Jadi mau masalah ekonomi atau mau masalah, selain ekonomi apa tuh ya? Ekonomi. Selain masalah ekonomi apa? Masalah apa lagi itu ya? Masalah keinginan. Masalah selingkuh mamanya ya. Oh itu itu malah ekonomi tinggi malah terjadi itu. Karena ekonomi rendah gimana? Karena pengalaman. Jadi itu pengalaman ya. Lah itu malah ekonominya tinggi. Oh iya, pengalaman. Kalah saya. Kalau yang begini saya kalah set saya sudah. Ya. Jadi nggak peduli. Bukan masalah itu. Bukan masalah ekonomi, insya Allah, tapi masalah hati. Masalah hati, kemudian cara berpikir, kemudian pemahaman tentang agama, kan itu kan jadi satu ya istilahnya. Jadi agama itu kan nggak hanya cuma dihafalkan, tapi harus dipraktekkan. Nah, pada saat menghadapi masalah ini, agama kita itu sudah ngajarin kita, tapi kadang-kadang nafsu kita yang nggak mau. Kan seperti itu ya, nggak mau gitu loh, nolak. Nah itu yang jadi masalah. Jadi orang sakit itu di masalahnya itu diajari agama nggak mau pasti. Jadi orang sakit itu nggak mau diajari agama. Bukan diajari agama semua penuh ya, titik-titik tertentu atau beberapa hal itu dia nggak mau. Insya Allah seperti itu, dia menolak terus. Nah kalau diderita oleh balita sebelum balik yang nggak ada obatnya ya, Ustaz ya? Nggak ada. Iya. Itu kan perlu banget diketahui oleh pasangan muda nih. Iya. Tapi apakah juga pasangan lama juga, anak yang masih produktif juga bisa kejadian juga, Ustaz? Bisa juga ya? Iya bisa sebenarnya. Makanya kalau tadi di umur setelah akil balik mamanya, Iya. dia bengkok gitu kan, bukan di titik dia belum akil balik. Jadi ini dia sudah jengkel dengan kehidupan ayah ibunya gitu. Dia sudah jengkel gitu loh.
Kan gitu ya. Jadi umpamanya saya nggak mau besok kayak ayahku atau kayak ibuku, tapi nggak mau, jalan keluarnya nggak mau, itu apa? Jalan keluarnya dia marah lah kan, jadi bengkok akhirnya. Kalau jalan keluarnya apa umpamanya? Oh berarti kalau dia dengar ibunya ngomong ini hanya, oh berarti dua-duanya ini belum paham tentang agama. Kalau anaknya itu memang paham agama. Kalau belum paham agama ya masuklah di situ, kasih nasihat yang baik. Kalau momennya dua-duanya ayah dan ibunya nggak bisa masuk, ya sudah, nunggu aja apa yang terjadi. Tidak usah emosi dengan keadaan seperti itu. Jadi ayah dan ibu itu ujian bagi anaknya. Jadi itu juga sama. Jadi nggak cuma masalah harta dengan anak yang menguji orang tua, anak yang dia tahu agama, ayahnya berantem dengan ibunya hampir setiap hari, itu menguji dia. Kan gitu. Kemudian perpisahan salah satunya, kemudian dia ikut ibunya momennya. Tidak boleh dia benci ayahnya karena cerita ibunya. Begitu-begitu itu memang harus dijaga. Ustaz tadi bilang kan anak yang udah ahil balik bisa jadi juga skoliosis itu. Bisa. Nah, kalau anak itu paham agama, dia khawatir terjadi pada dirinya, apa yang dia harus lakukan terhadap orang tuanya atau keluarganya? Nasehatin, doa, ini kan sudah masuk nih di link masalah. Tapi kalau masuk itu kemudian kamu anak kecil, ya udah mundur, doain agar ayahnya soleh, ibunya solehah, doain terus agar diberi hidayah. Terus ini si anak itu kalau sudah seperti itu, ini anak soleh atau solehah sudah. Jadi dia memang tidak bisa masuk ke ranah itu, tetapi dia mendoakan orang tuanya. Itu jalan keluarnya itu. Jadi kalau anak itu soleh atau soleha, terhindar dari skoliosis itu ya? Insya Allah seperti itu. Karena itu kan itu kan hidayah juga. Kadang-kadang anak kan nggak bisa nahan, ya kan gitu. Karena apa? Karena banyak kasus itu kalau udah perpisahan, anaknya ikut salah satu pasangan, itu nanti pasangannya kan cerita bahwa dulu si bapakmu itu senangannya begini, wah kan jadi provokasi. Iya, terprovokasi. Jadi marah dia dengan ayahnya. Nah inilah yang nanti menghantarkan kematian muda itu ya itu. Jadi yang menghantarkan kematian muda itu karena dia udah benci dulu sama salah satu orang tuanya karena provokasi orang tuanya yang pada saat tersebut pisah. Seperti itu, dan itu sering saya amati dan memang betul ya, sangat sering sekali. Jadi harus hati-hati. Jadi menggunakan agama itu memang untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk cuma dihafalin tok, enggak, di kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau sudah begitu nanti kan jelas dia sendiri dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kemudian nanti kalau dia punya pasangan itu dicarikan pasangan yang sekufu sama dia, berarti baik, yang hormat dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih berantem aja, ya itu dia menguji, udah santai aja. Saya punya teman anaknya itu skoliosis, wanita lagi ya, sampai dibully karena kan jalannya miring nih. Kemudian itu dioperasi, di pen gitu. Tahun pertama bisa, tahun kedua malah bengkok, terus nggak bisa nyabut pen gitu. Kalau saya lihat orang tuanya ya baik-baik aja tuh kelihatannya itu. Memang harus ditanya ya, apakah kamu cekcok gitu ya Pak Ustadz ya? Berarti butuh kejujuran seperti itu ya Pak Ustadz. Ya walaupun nggak usah dibuang, nggak usah diungkap itu kan pada saat dia cerita tentang anaknya begini, ini kan harus dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Kalaupun umpamanya saya diminta untuk mendoakan, ya saya mendoakan, tetapi harus kembali ke jalan Allah, saya bukan Tuhan, harus kembali ke jalan Allah istilahnya. Jadi sama-sama melakukan aksi juga gitu ya. amaliyah yang baik menurut syariat Islam. Mohon ampun, minta maaf, saling koreksi. Nanti kan Allah nanti akan mengatur. Dan memang betul, alhamdulillah banyak yang sembuh, mau yang SD, mau yang udah kuliah, mau yang SMA, mau yang dewasa. Alhamdulillah semuanya diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Jadi jelas bahwa memang ini persoalannya di situ. Nah Ustaz, bagi kami nih dan para sedulur beriman lainnya yang udah paham,
banyak ilmu yang Ustadz berikan, sebab dan lain-lainnya, mengetahui dan menemui sesuatu kejadian seperti ini, di pikirannya kan pasti kan, wah orang tuanya begini. Nah, apa yang harus dibentengi jangan sampai berpikiran yang negatif gitu loh Ustadz. Jadi manusia itu punya barometer masing-masing. Ya, barometer. Jadi ada orang yang dia tenang, nggak banyak ngomong, dia ngerti barometer bicara. Ada orang yang dia banyak omong, walaupun sebenarnya nggak berisi, ya ada, karena dia nggak punya barometer. Ngomong aja dia. Paham? Ini satu dulu itu. Nah, kalau dia itu tahu orang yang ngerti, dia nggak perlu ngomong, walaupun dia tahu ilmu yang seperti ini, ya dia nggak ngomong. Ketemu dimanapun ketemu orang ini ngerti, tapi dia nggak ngomong, karena memang kapasitasnya nggak untuk bicara. Tapi kalau ada orang yang dia tuh ngomong aja, ngerti ilmu sedikit aja ngomong aja, kayak dia itu yang paling tahu, ya itu ya ada, yang nggak punya barometer, otaknya juga dol itunya. Korslet, tapi gimana? Kan nggak bisa cerita. Kalau memang itu korslet ngerti kan akhirnya dia keminter terus. Nah itu kan jadi kesombongan sebenarnya. Padahal dia belum tentu dia ngerti caranya untuk gimana cara menyelesaikan. Tapi dia hanya cerita aja, wah ini orang tuanya anu, oh ini anu. Padahal dia nggak ngerti-ngerti amat. Dia hanya ngerti sama seperti momennya sholat duhur itu 4 rakaat. Dia ngerti 4 rakaat kan hanya diingat, tapi dia nggak menjalanin, kan sama aja seperti itu. Jadi intinya adalah barometer masing-masing harus dijaga. Kalaupun tahu ya diem aja, kecuali bertanya. Kalau mamanya ditanyain, tahu nggak ini kok bisa ini anak saya sakit ini, ceritalah, itu syiar namanya. Karena di titik itu Allah mengizinkan dia menjawab tentang ilmunya yang baik, walaupun itu dari kita umumnya atas izin Allah, nggak apa-apa, silakan aja dibicarain. Tetap dengan kehati-hatian jelasin. Ya, sama seperti kayak orang naik mobil. Kan naik mobil nih, ada yang naik mobil itu dia paham, tenang, mau kenceng, dia paham kapan kenceng. Mau tenang, kapan dia tenang, mau pelan, kapan dia pelan. Dia punya barometer. Tapi kalau yang dol itu kan mau naik mobil itu maunya kenceng, lihat ini kenceng, ada sepeda itu tepot. Ya walaupun dia canggih kayak apa kayak, tapi kan membahayakan dirinya dan orang lain. Sebenarnya kan mirip-mirip seperti itu. Dia punya barometer apa enggak? Kalau dia dol konslet, wah, dia baru tahu 2 tambah 2 4 itu yang ngomong aja ngalor gitu kan. Orang nggak tanya aja dia ngomongin. Lah ini kan karena dol itu tadi. Ada tuh temen dulu dibilangin Pak Ustadz, alon-alon malah ngegas. Udah dol ya. Salah arti. Apa? Alon mikirnya gas kali. Jadi perlu apa namanya itu waspada atau perlu memahami adab seperti itu ya Pak Ustadz dirinya? Ya, barometer itu sebenarnya hidayah dari Allah aja. Dari Allah ya. Dia walaupun pinter, kalau dia nggak dapat hidayah ya ngomong aja juga merasa pinter akhirnya gitu ya Pak Ustadz ya. Hidayah aja dari Allah kalau saya ya. Sehingga harus kehati-hatian bicara, sehingga ditata lah, tidak asal ngomong kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa istilahnya pemahaman tentang keluarga, pinginnya berpisah seperti itu skoliosis, dan itu nggak ada obatnya kecuali dicatok. Iya, benar sih. Jadi kalau memang ingin kembali ke jalan Allah, ayo sudah jelas saling memaafkan, kemudian disusun lagi, jangan ada ego, belajar ego itu diletakkan di masing-masing tempat. Menikahnya ya milih sendiri kan gitu ya, menurut saya begitu. Kalau memang nggak cocok ya monggo lah, saya nggak tahu, tapi kalau masih bisa ya monggo. Ini demi karena Allah aja, sama karena anak yang sakit kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi teman-teman beriman yang anaknya atau dirinya terkena skoliosis. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.
Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.